sore Manginang, pukul tama ibadah malam asatung diramuti di bata hitam. Dalam bahasa Indonesia, saya ajak kita bernyanyi bersama Kidung Jemaat 329, Tinggal Sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu, Maha Penolong tinggal sertaku. Aku perlukan di kau tiap jam, dalam cobaan kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Buatlah kami ya Tuhan bersama Engkau. Tuhan ada bersama-sama dengan kami saat ini. Melewati siang yang telah kami lalui, kami patut bersyukur. Kemurahan-Mu ya Bapa yang boleh membuat kami teduh, seisi keluarga, bahkan semua yang kami kasihi, dimanapun mereka berada. Biarlah dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan menghayati firman Tuhan, yaitu dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 dan 26. Demikian dikatakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, hal yang tidak bisa kita pisahkan dan sekaligus hal yang tidak perlu kita banding-bandingkan ialah, sekali lagi, ketika Roh Kudus adalah pemenuhan yang telah dinyatakan, disampaikan, dipesankan oleh Tuhan Yesus Kristus sejak awalnya, menyertai para murid-muridnya. Maka kalau sekiranya murid-murid Yesus itu fanatik kepada Yesus Kristus, maka itu pun harus terjadi, fanatik kepada Roh Kudus, karena keduanya sama. Sekalipun dalam rencana-rencana Tuhan tentang kehadirannya, maka kebesaran Tuhan itu di dalam kuasa Roh Kudus adalah kebesaran yang sangat menggugah kita. Teristimewa untuk firman kita yang akan kita terima pada malam hari ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ada benang merah, ada urut-urutan kehadiran Tuhan di dalam daging, sekarang di dalam roh. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Roh Kudus kita kenali sebagai penghibur. Kalau kita teliti dari bahasa aslinya,
kata penghibur, Roh Kudus sebagai penghibur itu diangkat dari kata parakletos, yang artinya ialah kehadiran Allah dalam Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan orang percaya seperti dalam suasana ajakan. Ibarat kalau seseorang itu sedang bermenung atau sedang berada pada kondisi yang sangat pelik, katakanlah bergumul, lalu roh itu muncul seolah-olah memanggil, dan kehadiran roh itu datang menyapa, mencampuri kehidupan seseorang yang sedang bergumul itu, dan roh itu mengajak, roh itu menerjemahkan keadaan itu. Roh itu dalam persekutuannya seorang percaya dengan kuat kuasa roh itu memberikan jalan keluar. Nah, penghiburan itu seperti itu, melebihi bersukacita. Sebab siapakah yang sudah menemukan jalan keluar dari sesuatu persoalan tidak bersukacita? Pasti dia dengan penuh rasa syukur dia akan bergembira. Nah, ketika nats ini tetapi penghibur, kehadiran roh itu adalah penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Allah dalam roh itu antara lain kita kenali dalam penampakan kehadiran menghibur kita. Ini tidak hanya penting, tapi memang kehidupan itu harus realistis apabila dihadiri oleh penghibur. Kita bisa dalam tuntunan Roh Kudus menghadirkan penghiburan bagi orang lain, tapi bisa sebaliknya. Allah bisa pakai orang lain hadir kepada kita sebagai penghibur. Namun tentu harus kita cermati bagaimanakah Roh Kudus itu sebagai penghibur dapat menuntun kita seperti dalam suasana gambaran yang tadi. Saudara-saudaraku, tentu ada saja hal yang kita temukan dalam hidup kita ini terencana atau tidak terencana, berproses lama atau tiba-tiba. Tidak selalu diukur dari kemampuan kita, tetapi justru di luar kemampuan kita. Ada saja banyak hal yang menjadi benturan bagi kita. Maka oleh hadirnya firman Tuhan ini sebagai penghibur, berbahagialah kita. Sebab dalam keterbatasan kita mengalami sesuatu, sesungguhnya Tuhan hadir dalam Roh Kudus-Nya. Yang kedua, kehadiran Roh Kudus itu ialah dikatakan, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada dua catatan di sini. Mengajarkan dan mengingatkan. Selalu kita katakan bahwa manusiawi kalau menjadi orang hilaf, salah, atau misalnya kalau seseorang itu menjadi seorang pelupa. Nah, hidup kita ini sangat terbuka mendapatkan teguran, atau kita menegur orang lain kita ditegur. Maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini sesungguhnya pengenalan yang jernih tentang manusia yang percaya itu juga tidak luput dari pentingnya pengajaran dan pentingnya diingatkan. Nah, ada apa kehadiran roh dalam rangka ini? Roh Kudus dengan penuh kuasa menjadi pendamping kita. Kita akan penuh damai kalau kita diingatkan Tuhan dalam bentuk rupa-rupa pengajaran, nasihat-nasihat, atau arahan-arahan untuk meluputkan kita dari berbagai kesalahan-kesalahan, kesusahan-kesusahan yang sering diambang pintu. Nah, pengajaran tentu akan sangat membahagiakan kita kalau kita terima dari awal. Tetapi orang yang percaya dan menerima Roh Kudus, dia akan penuh damai dan kelemah lembutan. Sekalipun rasa-rasanya pengajaran itu dirasa agak terlambat. Kita bisa seperti anak kecil
jatuh wajar. Tetapi setelah jatuh, maka ada seruan, bangkitlah. Seruan bangkit itu adalah belas pengasihan, belas pengertian. Nah, ini hidup kita. Saudara-saudaraku, kita akan memasuki malam. Suasana hidup kita tentu suasana yang masih diliputi oleh rasa was-was. Secara khusus, virus COVID-19. Maka firman Tuhan ini ingin sungguh-sungguh mengingatkan kita bahwa berada dalam tuntunan pengajaran Roh Kudus. Terlebih ketika kita disapa oleh firman Tuhan ini, pastikan dirimu tidak sulit dihibur. Sekaligus pastikan dirimu bisa menghibur. Menghadirkan buah-buah pelayanan kasih itu dalam bentuk nyanyian, sapaan dengan penuh kelemah lembutan, buah-buah Roh Kudus dalam hidup hari-hari. Itu tidak sulit kita tampilkan. Dari yang kecil, berdampak besar, dan itu menjadi pujian bagi Tuhan. Amin. Saudaraku, kita angkat pujian bagi Tuhan. Kirim Jemaat 332, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kita berdoa. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, firman-Mu memastikan hidup bersama Engkau Tuhan. Kehadiran Roh Kudus penghibur setia adalah kehadiran Tuhan yang selalu berwujud nyata, datang dengan segera, menolong, menguatkan kami, menghibur kami, dan menumbuhkan tanda-tanda pengharapan dalam hidup kami. Benar Tuhan, tidak sedikit hal-hal yang bisa membuat kami lemah, terjatuh, bahkan terpuruk. Pada kesempatan malam ini, kami disegarkan oleh firman-Mu. Tuhan, Engkau mengingatkan kami lewat pengajaran-Mu. Engkau mengingatkan kami lewat ajakan firman-Mu. Untuk itu Tuhan,
Hadirlah Engkau dan ampuni kami apabila mungkin kami sering lalai dan tidak mengikuti segala perintah kasih-Mu. Kasihani kami Tuhan. Lihatlah seisi keluarga kami. Ampuni kami Tuhan. Buatlah kami teduh malam hari ini. Dan dalam istirahat kami Tuhan, Engkau selalu mendampingi, menyertai kami. Menghalau musuh-musuh kami. Memberkati semua yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Memberkati bangsa negara kami. Memberkati semua orang-orang yang terpanggil dan melakukan untuk tugas-tugas mulia. Terlebih-lebih kami tidak lupa mendoakan mereka-mereka tim medis yang selalu berusaha berbuat yang terbaik, menolong mereka yang sakit, dan buatlah mereka yang sakit yang menerima pengobatan itu dengan penuh pengharapan dan ketabahan. Berkati juga segenap keluarga. Tuhan, kami selalu satu doa. Kiranya bersegeralah Tuhan, menjauhkan penyakit mara bahaya yang sedang meliputi dunia ini, terlebih-lebih daerah kami. Untuk itu Tuhan, malam hari ini kami berdoa dan memohon menyerukan. Berkati jemaat-Mu yang ada di WEG 1, yang ada di WEG 2, yang ada di WEG 3, yang ada di WEG 4, yang ada di WEG 5, yang ada di WEG 6, yang ada di WEG 7, yang ada di WEG 8, yang ada di WEG 9, demikian juga yang ada di WEG 10. Tuhan kasihani kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Bersama Engkau kami penuh damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat beristirahat.